yang pada intinya bahwa kaum laki-laki mendapatkan bagian dari warisan, kaum perempuan juga mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan atau yang ditinggalkan dari kedua orang tuanya dan kaum kerabat yang meninggal. Baik jumlahnya besar ataupun jumlahnya sedikit, yang jelas masing-masing mereka mendapatkan bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan Quran surat An-Nisa, masuk pada ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اللهم ارحمنا بالقرآن. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى. وَإِذَا حَضَرَ, dan jika ikut menghadiri, ikut hadir, ikut datang, al-qismata, pada pembagian warisan, ulul qurba, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan namun tidak termasuk ahli waris, wal yatama, dan anak-anak yatim yang tidak termasuk ahli waris, wal masakinu, dan orang-orang miskin. Farzuquhum min, maka berikanlah kepada mereka minhu, dari sebagian harta warisan. Waqulu, dan katakanlah kepada mereka, waqulu, dan katakanlah lahum, kepada mereka, qaulan ma'rufa, dengan perkataan yang baik. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat yang ke-8 masih berbicara tentang harta warisan sebagai sebuah muqaddimah atau sebagai sebuah pendahuluan sebelum menjelaskan tentang bagian-bagian warisan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi masing-masing
ahli waris. Pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pendahuluan yang pada intinya bahwa kaum laki-laki mendapatkan bagian dari warisan, kaum perempuan juga mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan atau yang ditinggalkan dari kedua orang tuanya dan kaum kerabat yang meninggal. Baik jumlahnya besar ataupun jumlahnya sedikit, yang jelas masing-masing mereka mendapatkan bagian. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, di dalam pembagian warisan sebagaimana yang nanti akan ada penjelasan secara lebih rinci di dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Di dalam pembagian warisan ini kita kenal dengan istilah sababul irthi, sebab mewaris. Orang tidak bisa mewaris, mendapatkan harta warisan dari seseorang kecuali dia mengantongi atau memiliki yang disebut dengan sababul irthi, sebab mewaris. Nah, sebab mewaris itu sederhananya untuk konteks hari ini ada dua. Yang pertama adalah sababul qarabah, sebab kekerabatan. Yang kedua adalah sebab an-nikah, sebab nikah. Nah, sebab kekerabatan ini menyebabkan anak bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya. Orang tua, baik bapak ataupun ibu, bisa mendapatkan warisan dari anaknya. Kakek bisa mendapatkan warisan dari cucunya, dan cucu juga bisa mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya. Begitu pula sebab kekerabatan ini menjadikan seorang saudara bisa mendapatkan warisan dari saudaranya. Begitu juga seorang paman bisa mendapatkan warisan dari keponakannya, atau keponakan mendapatkan warisan dari pamannya. Nah, ini disebut dengan sababul qarabah, sebab kekerabatan. Jadi sebab kekerabatan ini kalau kita rinci wujudnya adalah satu, al-ubuwah. Al-ubuwah ini artinya hubungan bapak dengan anak. Al-ubuwah, dia sebagai bapak. Nah, bapak itu meliputi bapak kandung, meliputi bapaknya bapak kandung. Maknanya kakek ke atas. Ya, kakek buyut bahasa Jawa. Jadi misalnya saya punya seorang ayah, dan ayah saya punya ayah, ayahnya ayah saya punya ayah. Ini disebut dengan al-ubuwah, hubungan kebapakan. Andai kata saya mati, maka ayah saya berhak mendapatkan warisan dari saya. Andai kata ayah saya tidak ada, kemudian kakek saya ada, maka kakek saya bisa ada kesempatan. Bukan berarti pasti, tergantung nanti kondisinya, tetapi bisa mendapatkan warisan dari saya. Andai kata bapak saya tidak ada, kakek saya tidak ada, tetapi buyut saya dari bapak ada, maka ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan warisan dari saya. Tergantung nanti kondisinya, apakah mahjub, terhalang atau tidak. Nanti ada pembahasan secara lebih rincinya dalam ilmu yang disebut dengan ilmu mawarith atau ilmu faraid, ilmu tentang faraid atau tentang pembagian warisan. Yang jelas, jalur kekerabatan yang pertama adalah al-ubuwah, yakni hubungan sebagai bapak. Siapa yang dimaksud dengan bapak?
yaitu adalah orang yang melalui jalur dia kita dilahirkan di dunia. Berarti bapak kita, mbah dari bapak kita, buyut dari bapak kita, ini namanya al-ubuwah. Orang-orang yang disebut dengan bapak. Kemudian jalur yang kedua, dari jalur orang bisa mendapatkan warisan, itu adalah al-umumah. Al-umumah, maknanya keibuan. Siapa yang dimaksud dengan keibuan? Sebagai jalur ibu, maknanya adalah seorang wanita yang melalui wanita inilah kita lahir, kita ada di dunia ini. Berarti dia adalah ibu kandung kita, ibunya ibu kita, ibunya ibu kita, seterusnya ke atas. Disebut dengan jaddah. Jaddah. Kalau tadi jad, ini jaddah. Jadi ibu kita al-um, ibu kita sendiri, kemudian ibunya ibu kita, namanya jaddah. Lalu ibunya ibu kita, buyut dari ibu kita. Ini namanya jaddah. Semuanya disebut dengan hubungan umumah sebagai ibu. Nah, mereka ini bisa mendapatkan warisan. Bisa itu tidak harus, tetapi dilihat kondisinya. Apakah ada yang menghalangi dia atau tidak. Tetapi dia punya sebab untuk bisa mendapatkan warisan dari kita. Lalu cabang atau bagian jalur yang ketiga dari jalur kekerabatan itu adalah al-ukhuwah. Ukhuwah, maknanya persaudaraan. Yaitu orang yang bapaknya atau ibunya sama dengan bapak kita atau sama dengan ibu kita. Siapa itu berarti? Kakak kita atau adik kita. Baik kakak seayah seibu, adik seayah seibu, ataupun kakak seayah saja, adik seayah saja, atau kakak seibu saja, atau kakak atau adik seibu saja. Itu semua saudara. Jadi misalnya saya memiliki kakak dari ayah saya. Ayah saya menikah dengan perempuan lain. Dia punya anak, ayah saya punya anak. Sebut saja namanya A. Terus ayah saya menikah dengan ibu saya, lalu melahirkan saya. Maka berarti saya punya saudara tunggal bapak tapi beda ibu. Ini namanya sebapak saja. Sebaliknya misalnya ibu saya ini janda. Dia sudah punya anak sebelum nikah dengan bapak saya. Nah, sementara ya anak tersebut ini misalnya ya hidup bersama dengan ibu saya, artinya masih hidup. Maka berarti saya punya saudara juga, beda bapak tapi tunggal ibu. Nah, semuanya ini saudara ini dalam hal warisan berpotensi tidak niscaya, artinya pasti tidak, tetapi berpotensi untuk mendapatkan warisan. Ini jalur yang ketiga, namanya ukhuwah, al-ukhuwah, saudara. Bisa saudara seayah seibu, saudara sekandung, kemudian saudara seayah saja, dan saudara seibu saja. Begitu pula misalnya orang itu berpoligami misalnya, istrinya 4. Dari istri 4 itu ada anak-anak yang cukup banyak. Lalu orang ini meninggal dunia, berarti anak-anaknya ini semuanya saudara. Kalau kemudian satu dari anaknya ini meninggal, maka berarti saudara-saudara semua itu termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Jadi misalnya bapak saya istrinya 4. Dari istri pertama lahir 4 orang anak, dari istri kedua lahir 4 orang anak, dari istri ketiga lahir 4 orang anak, dari istri keempat lahir 4 orang anak, dari total anaknya adalah 16, misalnya seperti itu. Maka saya punya saudara 15 orang, 16 dengan saya, misalnya seperti itu. Andai saya mati, maka 15 saudara saya ini termasuk orang-orang yang memiliki sebab
untuk mendapatkan warisan dari saya. Jalurnya adalah al-ukhuwah, saudara. Nah, begitu. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian jalur yang keempat dari kekerabatan itu adalah jalur yang disebut dengan al-umumah, yaitu paman. Paman itu artinya siapa di sini? Paman di sini adalah seorang laki-laki atau seorang laki-laki yang ayah dia sama dengan ayah kita. Nah, itu. Jadi seorang laki-laki yang ayah dia sama dengan ayah kita. Jadi misalnya saya punya ayah, lalu ayah saya punya ayah, dia punya anak laki-laki. Ayahnya ini punya anak laki-laki, termasuk bapak saya misalnya. Entah dari ibu yang sama atau ibu yang beda, yang jelas dia anaknya mbah saya. Katakan seperti itu, maka ini disebut dengan paman saya. Kalau saya mati atau paman saya yang mati, ada kemungkinan saya atau dia mendapatkan warisan dari saya atau saya mendapatkan warisan dari dia. Ini disebut dengan umumah, hubungan paman. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ini disebut dengan hubungan kekerabatan. Jadi berarti cabang dari sebab mendapatkan warisan yang pertama yaitu kekerabatan itu ada 4. Ubuwah, umumah, ukhuwah, dan umumah. Nah, jadi ada 4. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Kemudian sebab yang kedua dari orang bisa mendapatkan warisan, bukan berarti pasti, tetapi bisa, gitu ya, adalah hubungan pernikahan. Nah, ini hanya terbatas pada suami dan istri. Nah, kalau ini mohon maaf, pasti ini ya. Kalau ada seorang istri sepanjang masih dianggap sebagai istrinya, ditinggal mati oleh suaminya memenuhi syarat, maka dia berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Sebaliknya, ketika ada seorang istri meninggal dunia, maka suami berhak juga mendapatkan warisan dari istrinya. Ini disebut dengan karena hubungan pernikahan. Sedangkan mertua dia tidak termasuk ahli waris. Besan tidak termasuk ahli waris. Meskipun diikat dengan ikatan pernikahan. Mertua kan ada ikatan pernikahan, sehingga saya tidak boleh menikah dengan mertua saya, misalnya seperti itu, tapi saya tidak bisa mendapatkan warisan dari mertua saya. Mertua saya tidak bisa mendapatkan warisan dari saya. Kira-kira seperti itu. Ini disebut dengan sebab yang kedua, yaitu adalah sebab nikah. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, dari penjelasan yang tadi kita sampaikan, maka berarti ada orang-orang yang sebenarnya dia itu kerabat, masih ada hubungan darah dengan kita, tetapi dia tidak termasuk orang yang mendapatkan warisan. Siapa misalnya? Misalnya adalah cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan. Tadi kan hubungan bapak dengan anak, ubuwah, umumah, kemudian ukhuwah, dan umumah. Oh, tadi saya kurang satu, mohon maaf. 5 ya. Bunuwah, yaitu keanakan. Anak, ini yang kelima, saya susulkan. 5. Ubuwah, bunuwah, anak. Yang dimaksud dengan anak ini adalah anak laki-laki ke bawah. Maknanya anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, jadi misalnya saya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki saya punya anak laki-laki. Andai saya sudah mati, anak saya juga sudah mati, mbah saya masih hidup atau bapak saya masih hidup, kemudian mbah saya atau bapak saya mati,
maka cucu saya dari anak laki-laki ini berhak mendapatkan warisan dari kakeknya yang berjalur laki-laki tadi, dari saya. Nah, begitu pula anak perempuan. Kalau saya mati, saya punya anak perempuan, maka anak perempuan saya bisa mendapatkan warisan dari saya. Nah, berhenti di situ. Sedangkan anak perempuan dari anak perempuan, alias cucu perempuan, ya, cucu dari anak perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak bisa mendapatkan warisan. Jadi misalnya saya punya anak perempuan, lalu anak perempuan saya punya anak, apakah anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, maka cucu saya dari anak perempuan saya tidak bisa mendapatkan warisan dari saya. Nah, ini kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, hubungan-hubungan atau jalur-jalur sebab-sebab yang menjadikan orang itu berhak mendapatkan warisan dari orang lain. Nah, ini dari kaum kerabatnya. Nah, kalau kita perhatikan, ada orang-orang yang sebenarnya memiliki hubungan kekerabatan, tapi tidak termasuk ahli waris. Contohnya siapa tadi? Anak perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan, ya, cucu dari anak perempuan. Ini kan termasuk bukan ahli waris, tapi saudara, maksudnya kekerabatan, memiliki kekerabatan yang cukup kuat. Contoh lain misalnya seperti kakek dari ibu. Kakek dari ibu tidak bisa mendapatkan warisan. Saya punya ibu, lalu ibu saya punya bapak, berarti itu kakek saya. Tapi dia tidak bisa mendapatkan warisan dari saya. Tapi masih kerabat, jelas masih kerabat. Nah, lalu bagaimana mereka itu? Ya tentu jawabannya tidak bisa mendapatkan warisan ketika orang-orang yang masih berhak mendapatkan warisan itu semuanya ada. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Di dalam ayat yang ke-8 ini Al-Quran mengatakan ketika pembagian harta warisan kepada orang-orang yang berhak tadi, ternyata di situ hadir orang-orang yang memiliki hubungan kerabat tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, atau dia tidak bisa mendapatkan warisan karena terhalang. Terhalang itu maknanya terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat. Contohnya begini, ada cucu, ya, misalnya saya meninggal dunia, meninggalkan harta. Di sini masih ada bapak saya dan masih ada kakek saya. Maka yang bisa mewaris diantaranya adalah bapak saya. Sedangkan kakek saya tidak bisa mendapatkan warisan dari saya karena ada ayah saya, terhalang dengan orang yang lebih dekat. Begitu pula saya punya cucu dari anak perempuan, maka cucu saya dari anak perempuan tidak bisa mendapatkan warisan dari saya meskipun katakanlah anak perempuan saya sudah tidak ada, umpamanya seperti itu. Nah, ketika mereka itu orang-orang yang tidak bisa mendapatkan warisan ikut hadir dalam pembagian warisan dari kalangan kaum kerabat, begitu juga ada anak-anak yatim yang ikut hadir. Mereka tidak berhak, tidak termasuk orang yang mendapatkan warisan. Wal masakin, dan ada orang-orang miskin yang bukan siapa-siapa, bukan kerabat, bukan ahli waris tentunya, tapi ikut hadir dalam pembagian warisan. Maka Quran mengatakan farzuquhum minhu, berikanlah kepada mereka. Nah, maknanya berikan kepada mereka itu bagaimana? Maknanya berikan sebagian harta itu kepada mereka. Jadi misalnya si fulan dari ahli waris mendapatkan sekian, si fulan dari ahli waris mendapatkan sekian, ya, si A, si B, si C dan seterusnya dari ahli waris mendapatkan sekian, maka mereka ini disunnahkan untuk memberikan sebagian hartanya, mungkin ya sedikit, ya tidak banyak, sedikit dari hartanya kepada kaum kerabat yang tidak
berhak mendapatkan warisan anak-anak yatim, orang-orang miskin yang ikut menyaksikan atau ikut hadir dalam pembagian warisan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, bagaimana kalau kemudian tidak diberi sama sekali? Ya jawabannya tidak berdosa, karena ini perintahnya sifatnya sunnah. Sifatnya sunnah, tidak wajib. Nah, ini maksud dari ayat wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu. Ketika ikut hadir dalam pembagian warisan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat yang tidak termasuk ahli waris atau termasuk ahli waris tetapi terhalang untuk mendapatkan warisan, anak-anak yatim yang bukan ahli waris dan orang-orang miskin yang bukan ahli waris ikut hadir dalam pembagian warisan, maka farzuquhum minhu, berikanlah sedikit dari harta. Maknanya diciprati, diberikan, karena mereka tentu kepingin. Nah, ini sunnah hukumnya tetapi tidak wajib. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan katakan kepada mereka qaulan ma'rufa, dengan perkataan yang baik. Maknanya bagaimana? Kita tidak boleh menghardik mereka, tidak boleh merendahkan mereka, dan tidak boleh menyakiti mereka, menyakiti hati mereka. Kita wajib mengatakan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Andai kata kita tidak memberikan harta kepada mereka, maka kita bilang atau menyampaikannya dengan baik-baik. Jangan kemudian kita menyakiti harta mereka. Misalnya orang miskin ikut hadir dalam pembagian warisan. Nah, kita tidak bermaksud untuk memberikan harta kepada dia, maka jangan kita berkata yang menyakiti hati mereka. Misalnya kita katakan pergi-pergi, ganggu saja. Nah, ini berarti menyakiti hati mereka. Tapi kita katakan mohon maaf, tidak bisa memberi. Misalnya seperti itu. Ini makna dari wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Tentu sangat baik kalau misalnya kita beri ya beberapa puluh ribu saja atau berapa ratus ribu misalnya, ketika harta yang dibagi ini jumlahnya besar, maka kita berikan. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu qawlan ma'rufa. Ini merupakan sebuah pendahuluan sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagian perbagian dari ahli waris. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala kembali mewanti-wanti agar jangan sampai ada orang-orang lemah yang terzalimi. Siapa itu orang-orang lemah yang terzalimi? Kemarin kita sampaikan ada dua pihak. Yang pertama adalah laki-laki, yang pertama adalah perempuan, dan yang kedua adalah anak-anak yatim, termasuk as-sufaha, yaitu orang-orang yang kurang akalnya. Nah, mereka orang-orang perempuan, kemudian anak-anak yatim, dan juga orang-orang yang kurang akalnya, termasuk ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Mereka berpotensi untuk dizolimi. Misalnya begini, dalam pembagian warisan, bagiannya si A sekian, bagiannya si B sekian, bagiannya si C sekian, harusnya. Tapi karena si C ini adalah anak yatim, mananya masih kecil sendiri, saudara tapi masih kecil sendiri, terus akhirnya dia diberikan bagian yang lebih sedikit, maka berarti dia terzolimi. Atau misalnya si C ini sudah dewasa, hanya saja dia termasuk orang yang akalnya kurang, misalnya agak gila, atau intinya akalnya kurang. Dia tidak tahu kalau kemudian haknya sekian, dia nggak ngerti, nggak mudeng, maka dia sangat rawan untuk
terzolimi. Bisa saja dia tidak diberi bagian sama sekali, atau diberi bagian tapi sedikit saja. Alah, ini orang nggak begitu mudeng, ya udah kita kasih sekian saja, kita jatah sekian saja. Misalnya seperti itu. Maka ini jelas merupakan tindakan yang terlarang. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam pembagian warisan jangan sampai terjadi kezaliman. Quran mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, dan hendaklah takut, alladzina law taraku min khalfihim, orang-orang yang seandainya mereka itu meninggalkan min khalfihim, dari belakang mereka, maknanya setelah mereka meninggalkan zurriyatan, keturunan-keturunan atau anak-anak, di'afan, yang lemah-lemah, khafu alaihim, yang mereka khawatir atas anak-anak itu atau keturunan tersebut, falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi maksud ayat yang ke-9 ini begini. Bagaimana ya, andai kata saya punya anak. Ya, andai kata saya punya anak. Anak saya ini yatim. Saya mati dalam kondisi anak saya masih kecil-kecil, masih yatim. Lalu anak saya ini diperlakukan zalim oleh keluarga saya. Tidak diberikan hartanya, tidak diberi harta sebagaimana mestinya. Kira-kira saya akan sakit hati atau tidak? Seandainya saya hidup, seandainya saya bisa melihat apa yang dilakukan oleh keluarga saya terhadap anak saya, maka tentu saya akan sakit, akan merasa ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, hendaklah orang-orang yang seandainya mereka itu ya, hendaklah takut orang-orang yang seandainya mereka itu meninggalkan anak-anak mereka atau keturunan mereka dalam keadaan lemah, di mana mereka kondisinya mengkhawatirkan. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita membayangkan bagaimana jika kita itu meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi masih kecil-kecil atau dalam kondisi lemah. Kira-kira kita khawatir atau tidak terhadap nasib mereka kalau mereka akan dizolimi oleh keluarganya? Maka jawabannya jelas, kita mengkhawatirkan anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu atau yang lemah akalnya dizolimi oleh keluarga besar kita dalam hal warisan. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk membayangkan seperti itu, kita terapkan kepada diri kita. Maka kalau di situ ada anak-anak yatim, misalnya saya mendapatkan warisan bersama dengan katakanlah keluarga saya yang lemah-lemah begitu. Maka kalau saya ingat posisi saya, andai kata mereka itu adalah anak-anak saya yang menjadi bapaknya dalam kondisi lemah seperti itu, kira-kira kalau mereka dizolimi, saya sakit hati atau tidak? Maka jawabannya sakit hati. Begitu pula ya, bapak-bapak mereka yang punya anak-anak yang lemah itu tentu sakit hati ketika melihat dizolimi, anak-anak mereka dizolimi. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi berarti ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa perilaku kita kepada anaknya orang lain itu akan bisa sama dengan perilakunya orang lain kepada anak kita. Jadi misalnya begini, waktu dulu ada keluarga yang meninggal, dia meninggalkan anak-anak yatim misalnya,
terus saya berbuat zalim kepada anak-anak yatim tersebut. Maka ketika saya mati, kemudian anak-anak saya masih yatim, besar kemungkinan anak-anak saya juga akan dizolimi oleh keluarga saya. Itu makna ayat ini. Jadi jangan sampai kalau kita ini termasuk orang yang khawatir mati lalu anak-anak kita dizolimi, maka jangan sampai kita menzolimi anaknya orang-orang yang mati yang masih dalam kondisi lemah. Nah, ini maksud dari ayat wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Dengan kata lain, ayat ini memerintahkan kita agar memposisikan orang lain seperti kita. Hadis Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang itu tidak dianggap beriman dengan sebenar-benarnya iman hatta yuhibba li akhihi, hingga dia menginginkan, mencintai, menginginkan bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Jadi maknanya kalau kita punya keponakan-keponakan yatim, katakan seperti itu. Kita punya keponakan-keponakan atau punya dulur-dulur atau famili-famili yatim, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana andai kata saya yang jadi yatim, kita yang jadi yatim, atau anak kita yang jadi yatim, kira-kira kita menginginkan anak-anak kita atau kita sendiri yang jadi yatim mendapatkan sikap dan perlakuan yang baik dari orang lain atau tidak? Jawabannya jelas. Oleh karena itu maka kalau ada anak yatim, ada orang-orang lemah, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka, karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Andai kata anak-anak itu adalah kita sendiri, orang-orang lemah itu adalah kita sendiri, maka tentu kita menginginkan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Andai kata anak-anak itu adalah anak kita sendiri, maka kita juga menginginkan mereka itu diperlakukan baik. Oleh karena itu maka kita wajib memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang baik, sebagaimana kita menginginkan orang lain berperilaku baik kepada kita. Nah, jadi kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat 9 ini maknanya mirip dengan maknanya hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu tidak dianggap beriman dengan sebenar-benarnya iman sampai dia menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Falyattaqullaha. Oleh karena itu maka hendaklah mereka takut kepada Allah, jangan berbuat zalim kepada haknya anak yatim, haknya orang-orang yang lemah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari ayat ini, kita juga bisa memahami bahwa kita ini wajib marah ketika ada hak orang lain dizolimi. Jadi kita wajib marah ketika ada hak orang lain dizolimi. Sebab andai kata orang lain itu adalah kita, maka kita tentu marah. Oleh karena itu maka kita wajib marah terhadap kezoliman yang terjadi pada saudara kita. Karena kalau kita tidak marah terhadap kezoliman yang terjadi pada saudara kita, maka besar kemungkinan kezoliman itu juga akan menimpa kepada kita. Karena tabiat kezoliman itu kalau dibiarkan, dia akan semakin merajalela, dia akan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu kita wajib juga maknanya untuk marah ketika ada
hak orang lain terzolimi. Jadi misalnya haknya si fulan, haknya orang miskin, haknya orang kecil, haknya orang-orang yang lemah diambil atau dirampas oleh orang-orang yang berkuasa, oleh orang-orang yang lebih kuat, oleh orang-orang besar, maka kita wajib tidak rela. Minimal kalau bisa kita wajib protes, kita wajib marah. Karena hakikatnya itu adalah bagian dari iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu beriman dengan sebenar-benarnya iman sampai dia menginginkan bagi saudaranya seperti dia menginginkan bagi dirinya sendiri. Ketika orang itu menginginkan baik bagi dirinya, maka tentu dia menginginkan baik juga untuk orang lain. Ketika dia tidak mau diperlakukan jahat, maka dia harusnya juga tidak mau kalau ada orang lain diperlakukan jahat. Demikian kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.